Gini ya, kadang tuh lucu banget lihat netizen plus 11-12 yang kerjaannya tiap hari nyinyirin Malaysia, kayak seolah negaranya udah paling top-top sejagat. Tapi begitu lihat grafik dari Forbes ini, aduh malu bro. Mata uang Indonesia tuh peringkat ke-5 terendah di dunia loh. Sekali lagi ya, ke-5 terendah. Gak usah sok jago lah nyinyirin ringgit, padahal rupiah aja baru kuat 16.850 buat dapetin $1 Amerika. Iran, Vietnam, Sierra Leone, Laos. Nah, itu barisan negara yang bareng sama Indonesia dalam klub mata uang paling gak bernilai. Tapi mereka sibuk tiap hari banding-bandingin diri sama tetangganya. Malaysia tuh biar gimana pun ekonominya stabil, betul, infrastruktur rapi, dan rakyatnya nggak pusing tukar 25.000 dong buat $1 kayak Vietnam. Atau kayak Indonesia yang mesti ngumpulin 16.000 lebih. Di sana RM1 aja udah dapat banyak barang, sedangkan di sini 1.000 aja cuman cukup beli permen. Yang lebih menyedihkan, banyak warga kita malah bangga bisa kerja di Malaysia karena di sana dapat gaji yang nilainya lebih tinggi dan stabil. Tapi giliran ngomongin Malaysia di medsos, langsung berubah jadi singa keyboard. Bro, sebelum ngatain rumah orang kotor, ngaca dulu deh. Lantai rumah sendiri udah penuh debu, ekonomi, inflasi, dan nilai tukar yang gak ada harganya. Kita gak butuh nyinyir, kita butuh malu. Malu sama fakta, malu sama realita. Kalau masih ngotot ngejelek-jelekin Malaysia, coba lihat dompet dulu isinya rupiah apa. Lanjut ya. Dan yang paling ironis tuh, mereka yang paling kencang nyinyirin Malaysia justru ngirim anaknya sekolah di sana. Giliran ada promo universitas di Selangor atau Johor buru-buru daftar. Alasannya, karena katanya pendidikan di Malaysia lebih bagus, biaya hidup lebih murah, dan sistemnya nggak ribet kayak di sini. Lah terus, kenapa masih suka nyinyir? Padahal Malaysia nggak pernah tuh sibuk banding-bandingin negaranya sama Indonesia tiap hari. Mereka sibuk kerja, sibuk ngembangin ekonomi syariah. Jadi, pusat halal dunia, bahkan sekarang jadi tujuan ekspor produk kita. Ironisnya, banyak produk Indonesia yang baru laku justru karena dijual lewat platform Malaysia. Betul. Gak heran di pasar luar negeri orang kadang pikir itu produk Malaysia, bukan dari kita. Tapi ya itulah, kadang mulut lebih cepat daripada logika. Indonesia sibuk bangun jalan tol, tapi lupa bandingkan seberapa mahalnya tarif tol dibanding Malaysia yang punya jalan tol ribuan kilometer dengan harga jauh lebih masuk Betul. akal. Kita bangga punya kereta cepat, tapi biaya operasionalnya boros, penumpang sepi, dan akhirnya minta subsidi juga. Rupiah makin anjlok, tapi kita masih sok merasa lebih baik daripada tetangga yang justru lebih stabil. Giliran ringgit menguat, dibilang manipulasi. Tapi giliran rupiah anjlok, bilangnya sudah direncanakan oleh pemerintah demi ekspor. Lah, rakyat yang hidupnya masih pas-pasan jadi korban. Udah deh, stop nyinyir. Kalau emang cinta Indonesia, perbaiki kualitasnya, bukan sibuk jelek-jelekin negara tetangga yang justru lebih adem hidupnya. Betul. Karena faktanya, kalau ada kerjaan halal, gaji layak, dan hidup nyaman, banyak kok yang rela jadi TKI di Betul. Malaysia. Jadi sebelum bilang Malaysia nggak ada apa-apanya, cek dulu nilai mata uang. Karena sekarang, RM1 aja udah bisa dapat lebih dari 3.800 Betul rupiah. sekali. Dan kamu masih merasa lebih unggul? Mata uang ringgit itu makin naik. Oke, lanjut. Dan jangan salah ya, bukan cuma soal duit atau nilai tukar aja. Dari segi layanan publik juga jauh banget bedanya. Betul. Di Malaysia, pergi ke rumah sakit negeri itu bisa gratis atau bayar murah banget. Bayar satu Ada ringgit. subsidi jelas, sistemnya rapi, ngantrinya juga nggak kayak arisan emak-emak. Sementara di sini, mau ke rumah sakit aja, siapin dulu duit buat administrasi, buat obat, buat parkir, bahkan kadang buat sarung tangan medis dokter juga pasien yang bayarin. Terus bilang kita lebih baik, ngomongin transportasi umum, Malaysia udah punya MRT, LRT, KTM, semuanya terintegrasi dan nyaman. Di Jakarta baru bisa bangga MRT satu jalur, tapi tiketnya mahal, jalurnya terbatas, dan ya, macetnya tetap nggak sembuh-sembuh. Ironisnya, warga kita yang kerja di Malaysia malah tiap hari naik MRT sambil update story. Malaysia emang beda, tapi giliran balik kampung langsung ikutan nyinyir di warung kopi. Malaysia mah biasa aja. Gak heran kalau makin banyak orang Indonesia yang pengen hijrah, bukan ke Eropa, bukan ke Amerika, tapi ke Malaysia. Karena secara realita di sana hidup lebih secure, lebih teratur, dan lebih manusiawi. Bahkan buruh kasar kita pun bisa kirim duit puluhan juta setiap tahun ke kampung halaman. Bukti bahwa ekonomi mereka jauh lebih bersahabat. Tapi ya, di dunia medsos kita tetap jago. Jago nyinyir,
Jago ngebandingin tanpa data, jago merasa hebat padahal hidup makin berat. Pakai rasa nasionalis palsu. Tapi nggak sadar kalau nasionalisme sejati itu bukan nyinyirin negara Betul. lain, tapi ngakuin kelemahan sendiri dan kerja buat memperbaikinya. Betul sekali. Jadi bro, sebelum ngata-ngatain Malaysia lagi, tanya dulu ke diri sendiri. Kalau disuruh pilih tinggal di sana atau di sini, dengan gaji dan harga yang sama, mau pilih yang mana? Jawabannya, ya kita semua udah tahu. Lanjut ya. Masih belum cukup? Yuk kita bahas soal pendidikan. Di Malaysia, bahkan pelajar dari Indonesia datang buat kuliah. Banyak universitas mereka udah akreditasi internasional, fasilitas modern, dosen-dosen lulusan luar negeri, dan yang paling penting, biayanya masuk akal. Gak perlu jual sawah buat nyekolahin anak. Lah di Indonesia, udah bayar mahal, masih juga disuruh beli modul fotokopian tiap semester. Belum lagi pungutan sukarela yang wajib dibayar. Lucunya lagi, Malaysia tuh gak pernah sibuk nyindir balik. Mereka jalan aja santai, makin maju tiap tahun. Ekonomi tumbuh pelan tapi pasti investasi asing masuk, turis banyak, sistem kerja jelas. Dan yang paling nyesek, mereka udah masuk klub negara berpendapatan menengah atas. Sementara kita masih sibuk debat di medsos soal mana yang lebih superior. Padahal harga Toraja kadang naik kayak harga saham. Dan kalau bicara soal kebersihan atau tetrota, nggak usah jauh-jauh. Coba bandingin Kuala Lumpur sama Jakarta. Di KL, zebra cross dipakai buat nyebrang, bukan buat uji nyali. Lampu merah dihormatin, sampah jarang banget kelihatan. Di Jakarta, zebra cross jadi tempat ugal-ugalan ojek, lampu merah dilawan, dan sampah kadang kayak ikut demo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Bicara tentang Malaysia dan Indonesia. Netizen dua negara ini saling membalas komentar. Di sini saya ingin memperbetulkan, dalam video tadi ada pernyataan salah. Seolah-olah orang Indonesia itu sibuk jelek-jelekin Malaysia. Enggak. Tidak semuanya orang Indonesia seperti itu. Justru banyak orang Indonesia yang kagum dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Yang dimana dari segi transportasi publiknya juga begitu sangat maju. Dari segi pembangunannya juga sangat maju. Dan pembangunan di Malaysia itu bukan hanya berpusat di kota saja, tetapi merata. Kampung-kampungnya juga sangat modern. Dalam video tadi ada perkataan yang seolah-olah orang Indonesia itu sibuk nyinyirin Malaysia, tapi anaknya dikirim ke Malaysia untuk kuliah. Nggak ada ya sahabat semua, itu nggak ada. Pernyataan seperti itu nggak ada. Kalau ada yang sibuk nyinyirin Malaysia, itu adalah segelintir YouTuber Indonesia yang suka membuat berita bohong tentang negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Itu memang ada. Dan anehnya lagi, YouTuber-YouTuber ini tidak mengakui fakta yang ada. Ketika rupiah melemah, justru membuat video uang ringgit lah yang paling menjadi salah satu mata uang yang terdampak dan sangat lemah. Tapi pada faktanya nggak seperti itu. Justru rupiahlah yang menjadi salah satu mata uang terlemah. Tapi sayangnya netizen 78 itu percaya dengan berita-berita bohong seperti itu. Kalau kita kasih fakta dengan negara tetangga, yang dimana negara tetangga ini memperlihatkan kemajuannya loh, kita kok sampai di sini-sini aja. Banyak juga netizen 78 yang marah-marah mengecam saya. Kemudian ada juga yang membuat video seolah-olah Malaysia tanpa TKI ekonominya tidak baik-baik saja. Padahal tidak seperti itu. Itu adalah pernyataan salah. Dan sekarang di Malaysia operasi besar-besaran. Memang sekarang aturannya begitu sangat ketat. Tidak ada ruang untuk pekerja ilegal yang melanggar aturan. Di sini saya ingin garis bawahi dulu ya, sebelum saya dikecam oleh netizen. Orang-orang yang bekerja ke Malaysia kadang-kadang dengan cara tidak resmi, itu mereka kadang-kadang itu ditipu oleh oknum-oknum calo-calo dari orang Indonesia sendiri. Kalau
tidak ada orang Indonesia yang melakukan hal seperti itu, mungkin tidak ada juga TKI ilegal di Malaysia yang dari Indonesia. Padahal kalau kita mau ikut kerja dengan secara sah, secara resmi, itu lebih mudah loh. Daripada kalian diiming-imingi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, menawarkan pekerjaan dengan gaji cukup lumayan, syarat mudah, awas. Jangan sampai kalian termakan oleh rayuan orang-orang seperti itu. Dan sekarang tujuannya beralih. Sekarang ke Kamboja. Banyak sekali ribuan orang Indonesia tertipu. Kenapa? Kalau ada orang Indonesia yang tertipu di negara orang, nasibnya begitu sangat miris ketika pulang ke Indonesia, kalian diam saja, tidak mau bersuara. Tetapi dari segi hal positif di Malaysia, kenapa kita nggak mau mengakui keunggulan negara tetangga yang dimana mungkin kita bisa mencontohinya hal yang baik. Dari sisi hal yang baik ya, perlu kita contohi, nggak ada salahnya. Padahal pemerintah kedua-dua negara ini begitu sangat rukun. Lantas kenapa netizen, segelintir YouTuber Indonesia juga sering membuat berita bohong dengan negara tetangga kita, kemudian dibandingkan dengan Indonesia, seolah-olah di negara kita lah yang paling superior, paling terbersih, paling terkaya, paling sempurna. Banyak channel-channel seperti itu yang nonton ratusan ribu, yang subscribe ratusan ribu, bahkan channel yang subscribe-nya jutaan pun membahas berita yang seperti itu. Berita tidak sesuai fakta. Ini memang sangat miris. Dan pada faktanya, orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, mereka sangat bahagia loh. Bekerja dengan secara resmi, diberikan fasilitas yang baik, fasilitas yang nyaman. Kadang kan ada ya berita, oh TKI di Malaysia pulang semua karena di sana disediakan fasilitas yang tidak nyaman. Kalau kita kerja resmi, insya Allah aman-aman saja. Sahabatku semua, resmi ya. Dan inilah faktanya. Mari kita lihat kehidupan orang Indonesia yang bekerja di Malaysia seperti apa. Dan mungkin kita tak perlu gengsi lah untuk mengakui keunggulan negara tetangga kita. Cukup dicontohi saja dari segi hal positifnya. Ini dia cerita perjalanan pulang ke Indonesia setelah bekerja selama 6 tahun di Malaysia. Selama 6 tahun. Ini bakalan jadi vlog yang panjang, so please kalian tonton sampai selesai ya. Jadi ini H-1 sebelum terbang, aku pergi ke kilang dulu untuk terakhir kalinya untuk penerimaan sertifikat dan juga pengembalian uniform guys. So ini adalah hari terakhir aku pakai uniform kecintaan aku yang menemani aku selama aku bekerja di kilang ini. Jujur sedih sih, tapi seneng juga karena sebentar lagi mau pulang ke Indonesia. Selesai semua urusan pengembalian barang, terus lanjut ini pulang dan di rumah udah ada sahabat-sahabat aku. Di sini ada Anissa, Umi, Kori, Angel dan juga Ratna. Di sini kita buka puasa bareng di rumah aku, makan nasi padang, dan Angel itu baik banget karena aku tuh udah lama banget nggak makan sempol buatan dia. Dia bikinin sebelum berangkat kerja sampai rela nggak tidur loh guys. Thank you ya Angel, sempol buatan Angel tuh enak banget loh. Dan ini tuh yang bikin kangen aku ke teman-teman aku nih, kalian denger ya. Mereka begitu sangat bahagia bekerja di Kalian Malaysia. tahu apa? Yap, suara ngakak mereka. Karena kalau sama mereka itu beneran gak berhenti ngakak sih. Walaupun aku cuma senyum-senyum aja karena aku gak bisa ngakak guys. Karena bener-bener mereka tuh ada aja tingkahnya. Ini perpisahan aja tuh gak ada yang nangis sama sekali loh. Dan keesokan harinya, and this is the moment. Di sini aku dianterin sama Okta untuk bawain koper aku. Terus aku pamitan dulu sama kucing-kucing aku di sini guys. Dan tiba-tiba Okta nangis, jadi aku ikutan nangis. Katanya dia sedih aku tinggal, padahal sih aku sama dia baru kenal sebentar. Tapi Okta ini orangnya emang baik banget sih. Thank you ya Okta. Ke airportnya aku dianterin shuttle dari kilang aku guys. Bakalan kangen banget sama hostel aku ini yang udah 6 tahun aku tinggalin. Tapi gak apa-apa sih, emang udah waktunya berpisah. So ini aku udah sampai di airport. Aku dianterin lagi sama staff dari Epson kilang aku guys. Aku dibantuin gitu untuk check-in bagasi dan juga tiketing. Dan flight aku itu sempat delay 2 kali loh. Sebenarnya aku udah flight sekitar pukul 1 siang
mungkin. Tapi nggak tahu karena alasan apa, jadi aku tuh baru flight sekitar pukul 4 sore. Sedih dan capek nungguin flight buka, jadi aku sambil pijet dulu sampai teman aku tuh ada yang lesehan juga loh, kasihan banget sih. And long story short, akhirnya aku flight ke Jakarta dan ini udah sampai di Jakarta, aku langsung buru-buru untuk ke imigrasi dan urus bea cukai HP aku guys. Untuk yang tanya berapa aku bayar cukai, di sini aku cantumin notanya. By the way, HP aku itu iPhone 14 Pro Max yang 1 tera guys. Selesai semua urusan sambil nunggu teman aku yang lain. Di sini aku sempat cobain bakso Afung yang terkenal banget dan aku kaget ternyata di menu itu nggak ada harganya. Terus pas bayar ternyata habis segini. Gimana? Kalian shock juga nggak? Untuk rasanya oke sih. Ini menurut aku lebih worth it kalau kalian beli bakso abang-abang di pinggir jalan ya. Terus ini aku udah dijemput sama travelnya. Oh ya by the way, travel ini tuh dari kilang aku juga. Jadi aku semuanya ini free sampai rumah guys. Sempat makan juga di Masya Cirebon. Allah. Aku cobain empal gentong. Terus lanjut perjalanan lagi. Akhirnya sampai di rumah dan tidur bareng suami. Pulang ke kampung halaman di hari Aidil Fitri Besti. So hari ini aku pukul 5.30 udah siap ke airport karena tiket flight aku pukul 9.25 Besti. Pulang kampung ke halaman kali ini sangat excited karena semua family aku nggak tahu kalau aku hari ini pulang kampung. Dan menurut aku ini tuh salah satu special moment untuk aku. Pertama kalinya pulang kampung di hari raya Aidil Fitri. Dan ini aku udah sampai di KLAE 2, sudah selesai check-in sama boarding pass. Karena aku terlalu awal bes, jadi aku tunggu di sini. Hal yang nggak diduga ternyata kawan kerja aku ada yang pulang kampung Besti. Dan di sini kita sempetin ngobrol-ngobrol cantik sembari nunggu gate pesawat kita buka Besti. Akhirnya gate-nya udah buka. Dan jangan lupa kalian scan barcode tiket terakhir ya Besti. Finally, jadi kita langsung aja on the way masuk ke kabin pesawatnya. Di sini aku sama teman aku excited dan happy banget karena nggak sabar pengen ketemu family kita yang ada di kampung. Oh ya, aku tuh di sini sambil ngevlog ya, Bes. Tapi staf pramugaranya tuh baik-baik banget dan care. Karena pesawatnya udah take off, jadi aku di sini sempetin untuk tidur dan istirahat. Ternyata bangun-bangun udah di atas langit Jogja. By the way, aku landing di Jogja pukul 11.40. Di sini aku bakalan pisah sama teman aku karena dia tuh orang Kebumen dan aku tuh orang Purworejo. But it's okay karena kita bakalan kembali ke Malaysia lagi sama-sama Besti. Dari bandara ke rumah aku pesan Grab. Karena rencana awal aku gak ngasih tahu keluarga aku, mau gak mau aku harus pesan Grab untuk ngasih surprise ke mereka. Sesampainya di rumah dan ini reaksi keluarga aku Besti. Sampai ke... Masya Allah. Momen yang penuh bahagia. Sampai rumah, Bes. Sampai rumah. Orang Indonesia bisa kerja sampai 3 tahun di Malaysia. Hai, my name is Faj yang udah kerja di Malaysia selama 3 tahun. Setiap gue buat konten terkait kerja di Malaysia, ternyata banyak banget ya teman-teman Indonesia yang ingin kerja di luar negeri juga. Apalagi era sekarang yang sulit banget cari pekerjaan di Indonesia. Bahkan kadang di ghosting sama perusahaan. Jujur suka miris sih, kasihan sama keadaan tersebut. Awalnya gue juga iseng sih cari kerjaan di platform job vacancy gitu untuk bisa kerja di luar negeri. Dan setelah diterima di salah satu company yang ada di Malaysia, ternyata benefit kerja di luar negeri dengan kerja di Indonesia memang beda banget ya. Ini dia Beda contohnya. banget. Di sini pun gue merasa kalau tidak ada kesenjangan sosial dan lingkungan kerjanya tuh sama rata. Udah gitu biaya hidup di sini juga hampir sama dengan di Indonesia. Bedanya jadi bisa saving lebih banyak. Salah satu modal awal yang harus kalian punya agar bisa bekerja di luar negeri yaitu bahasa Inggris. Karena meskipun bahasa negara Malaysia Melayu, tapi komunikasi pekerjaan kesehariannya tetap menggunakan bahasa Inggris. Peluang kerja di Malaysia juga banyak, terbuka untuk semua jenjang. Meskipun hanya lulusan SMA atau SMK juga jangan patah semangat karena kalian juga bisa loh kerja di luar negeri seperti ke Jepang, Jerman, Timur Tengah, Eropa Timur dan masih banyak lagi. Nah, di sini gue mau kasih tahu salah satu lembaga yang bisa bantu kalian agar bisa kerja di luar negeri, yaitu Work Abroad by Ruang Guru. Work Abroad by Ruang Guru ini menyediakan program bimbingan persiapan bahasa asing dan dokumen kerja. Contohnya CV, motivation letter dan latihan wawancara yang siap membantu dan menemani kalian hingga bisa kerja di luar negeri. Work Abroad by Ruang Guru ini lembaga resmi dan terpercaya yang biayanya mulai dari 8 jutaan aja loh. Pokoknya Work Abroad by Ruang Guru bisa bantu kalian untuk bisa kerja ke luar negeri dan Belanja bulanan. Kalau kerja di kilang, segala fasilitas, tempat tidur, semuanya diberikan.
Jadi layanannya juga begitu sangat baik. Kata siapa? Kerja di Malaysia dilayan tidak baik. Itu kata segelintir YouTuber Indonesia yang suka membuat berita bohong tapi tidak sesuai fakta. Pada faktanya, bila kerja dengan secara resmi, secara sah, banyak loh tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia begitu sangat bahagia, dan mereka bolak-balik kerja di Malaysia. Apalagi kalau kerja di kilang, justru biasanya gajinya lebih tinggi karena ada overtime. Bisa-bisa 1 bulan dapatlah 8 juta, 10 juta. Kalau di Indonesia dengan gaji seperti itu sulit, minimal lulusan kuliah, minimal sarjana. Tapi kalau di Malaysia enggak, kerja di kilang saja boleh mendapat penghasilan seperti itu. Tapi sayangnya kali ini Malaysia sudah tidak memerlukan pekerja asing karena dinilai sudah cukup. Jadi mungkin para TKI yang bekerja di Malaysia amat sangat bersyukur ya apabila mendapatkan pekerja di Malaysia, yang dimana saat ini Malaysia sudah tidak seperti dulu lagi. Dengan majunya negara tetangga kita, tentunya itu juga berdampak kepada orang-orang Indonesia yang mencari pekerjaan di Malaysia. Harusnya kita lebih mendukung pisang ya kau beli hari-hari. Berbagai kemajuan negara yang ada di Asia Tenggara ini, sahabatku semua. Karena di antara satu sama lainnya saling memerlukan satu sama lain. Hampir 200. Kalau Malaysia ya kan. Jadi total hari ini kita belanja habis 200 ringgit, guys. Oh. Kalau dirupiahin uang Indonesia itu kurang lebih dalam 900 atau 800 ribu. Dan dapat belanjaan sebanyak ini, guys. Menurut aku worth it sih segitu ya, balance lah. Memang barang-barang sekarang kan itu kan mahal ya, jadi ya nggak masalah sih buat kita. So thank you for watching and bye bye Westi. Ini dia kegiatan cuti kerja aku kalau gabut dan lagi pengen keluar rumah. Seperti biasa, dari rumah aku bakal naik bus buat ke Nusantara. Karena transportasi umum di Malaysia tuh murah banget, jadi seharian ini aku bakal pakai transportasi umum. Kira-kira hari ini aku mau kemana dan ngapain ya? Turun di Nusantara, ini aku bakal jalan buat ke KL Sentral. Karena aku mau ke MRT di KL Sentral yang namanya MRT Museum Negara. Tujuan aku ke MRT bukan buat naik tren, melainkan buat nyebrang doang. Nah, tujuan aku ngisi kegabutan hari ini adalah pergi ke Taman Botani Perdana ke Nusantara karena udah lapar banget, jadi mau makan. Kalau kalian lagi di Nusantara dan lagi lapar, aku saranin pergi ke food courtnya dan cobain gerai ayam penyet ini karena rasanya beneran enak banget dan aku udah kesini lebih dari 5 kali loh. Kalian bisa cobain semua menu yang ada di sini, tapi favorit aku adalah ayam penyet sambal hijau ini. Ukuran ayam yang besar, bumbu yang meresap ditambah sambal hijau, pedas dan ada rasa manis sedikit, enak banget sih. Beres makan, aku mau langsung pulang naik bus lagi. Thank you for watching, bye bye. Dua hal yang tidak pernah aku lakukan lagi selama tinggal di Malaysia. Yang pertama yaitu memakai kendaraan bermotor. Biasanya kalau aku di kampung itu suka banget naik motor kemana-mana Besti, karena lebih cepat dan tidak macet atau jam. Dan setelah aku tinggal di Malaysia, kebanyakan aku selalu menggunakan transportasi umum. Dari GrabCar, train, bus free, dan yang paling umum digunakan oleh masyarakat Malaysia itu MRT atau LRT. Karena biayanya itu murah dan kita juga bisa kemana-mana sesuai lokasi yang kita tuju Besti. Poin plusnya di Malaysia itu menurut aku di transportasi umum ya Besti, karena kita bisa kemana-mana dengan harga yang murah dan terjangkau. Yang kedua adalah cash money. Walaupun kita beli makanan atau minuman yang harganya cuma 2 ringgit sampai 5 ringgit, tetap saja kita membayarnya tuh pakai QR ataupun touch and go. Karena hampir keseluruhan di Malaysia itu pembelian atau pembayaran sudah diterapkan menggunakan credit card, QR ataupun touch and go. Tapi tenang Besti, walaupun semuanya udah serba mudah, aku kemana-mana masih membawa cash money untuk cadangan emergency. Kegiatan aku sebelum masuk kerja, jangan skip videonya ya. Hello Besti. So hari ini aku tuh morning shift dan selalunya bus tuh berangkat pukul 6.10 atau 6.15 Besti. Kalian jangan salfok ya, di sini tuh pukul 6 masih gelap Besti. Look at this, ini tuh tempat kerja aku Besti. Jarak dari hostel ke tempat kerja itu cuma 8 menit aja. Dan selalunya sebelum kita masuk kerja, pasti aku tuh sempetin makan dulu atau breakfast.
Dan ini tuh aku jalan menuju postcard untuk swab get in Besti. Ini menunjukkan kehadiran kita kalau datang kerja. Habis itu aku pergi ke kantin dan seperti biasa kita sahai dulu sama Besti-Besti. Tegur sapa biar tambah semangat kerjanya. By the way, di kantin itu sebenarnya udah ada makanan ya, dari kue-kue, makanan berat, makanan ringan. Tapi di sini aku tuh bawa makanan dari rumah. Dan pagi ini aku tuh makan bubur ayam, gorengan, nggak lupa juga perkopian Besti. Jujur di sini tuh aku orangnya kurang suka kopi. Aku bisa konsumsi kopi itu 1 bulan cuma sekali. Dan kebetulan hari ini tuh aku minum kopi karena badan aku tuh ngerasa penat sama ngantuk Besti. Jadi ini adalah rutinitas aku sebelum start kerja. So segini dulu video vlog aku. Thank you for watching and bye bye. Faktanya banyak orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, mereka merasa nyaman dengan gaji yang cukup lumayan, kemudian biaya hidup yang tidak begitu mahal. Sebenarnya soal biaya hidup itu tergantung kembali ke diri kita masing-masing ya. Kalau kita mau makan sederhana saja itu ya cukup-cukup jimat. Misal katalah belanja untuk ayam goreng, telur, daging, cukuplah ya kan makan sederhana. Tetapi kalau kita bekerja di luar negara, kemudian kita happy, enjoy, makan-makan di restoran yang mewah, ya mungkin cukup bulan uangnya habis. Tapi kalau kita berjimat-jimat, insya Allah ada tabungan. Kemudian fasilitas yang diberikan oleh negara tetangga kita ketika kita bekerja dengan secara sah dan resmi itu ya oke loh. Dari tempat tidur dikasih ya kan, dari transportasi ketika pulang itu diantar sampai ke tempat tujuan. Pelayanannya sangat baik. Kalaupun ada cerita tentang TKI di Malaysia yang mungkin nasibnya kurang baik, sebenarnya itu ya sama sajalah. Kita hidup di Indonesia dan di negara lain itu sama saja. Setiap permasalahan pasti ada. Jadi janganlah gara-gara 1, 2, 3 orang mungkin mendapat permasalahan yang kurang baik terus mengecam negara tersebut kurang baik dalam pelayanannya. Jangan. Jadi semua bisa dijadikan pengajaran. Kenapa kok bisa mendapat permasalahan? Mungkin ada sesuatu gitu kan. Dan di Malaysia kalau ada TKI yang bermasalah, itu pun juga akan ditangani kasusnya dengan catatan kalau resmi ya. Jadi kalau resmi kita tuh enak di negara orang, jangan sampai ilegal. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Alhamdulillah, selama saya bekerja di Malaysia, saya punya bos juga sangat baik. Bab soal pelayanan fasilitas juga sangat baik. Bersyukur bisa bekerja di Malaysia dan bersyukur bisa kerja di negara tetangga. Paling tidak saya bisa mengumpulkan modal untuk buat usaha di rumah suatu saat nanti kalau sudah pulang ke kampung halaman. Itu membuat saya bersyukur. Dan alhamdulillah selama saya bekerja di Malaysia, saya tidak pernah mendapat pengalaman yang negatif. Itu juga sesuatu rezeki yang luar biasa yang patut saya syukuri. Yang paling penting kalau kita merantau di negara orang, jaga adab, jaga sopan santun. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.